Bab 019. Keesokan harinya, Raihan tengah bersiap untuk pergi ke kantor. Selesai memakai dasi, dia menyambar jas di gantungan memakainya sambil langsung berjalan menuruni tangga. Saya langsung ke kantor, ujar Raihan pada Siti yang sedang menata makanan di atas meja. Bapak nggak sarapan dulu? Tanya Siti. Semenjak istrinya pergi, Siti memang tidak pernah melihat Raihan makan, hanya sesekali minta dibuatkan kopi. Entah dia makan atau tidak, makanan yang dia masak selalu utuh sampai keesokan harinya, dan yang dia masak sekarang pun sudah bisa dipastikan tidak akan termakan lagi. Dia hanya tidak ingin majikannya itu sakit karena tidak ada yang dimakan. Nggak usah, saya sudah kehilangan selera makan saat ini, kamu bawa pulang saja. Sayang nggak ada yang makan juga nantinya, ujarnya seraya berlalu. Iya Pak. Siti menarik nafas. Kasihan Bapak. Siti mengasihani Raihan yang kini nampak lebih kurus dari sebelumnya. Siti membereskan kembali makanan yang tadi sudah dibuatnya, lalu melanjutkan pekerjaannya yang lain. Johan yang sudah menunggu Raihan di samping mobil sejak tadi segera membukakan pintu penumpang. Tanpa banyak bicara, Raihan masuk dengan Johan yang langsung menutup pintu mobil. Dia pun juga masuk dan duduk di belakang kemudi siap untuk menjalankannya. Tiba-tiba saja terdengar kaca di samping Raihan diketuk. Tok-tok. Wajah Roman mengintip dan menyunggingkan tawa lebarnya. Raihan memutar matanya kesal menurunkan kaca. Apa? Roman membuka pintu, lalu duduk di sebelah Raihan. Gue ikut, sambil terus terkekeh. Nggak punya kerjaan. Raihan menggeser duduknya. Kan ada kamu yang kerja. Roman bergelayut manja di lengan Raihan seraya mengedip-ngedipkan matanya genit. Raihan terlonjak, hampir saja kepalanya membentur atap mobil. Matanya melotot jijik ke arah temannya itu sambil mendorongnya dengan kencang hingga membentur pintu mobil. Jiar, tenaga lu kuat juga. Dia meringis mengusap kepalanya yang juga kepentok kaca. Jalan Han, perintah Raihan yang sepertinya sedang tidak mau meladeni tingkah aneh temannya. Johan pun hanya mengangguk. Oke, berangkat, teriak Roman seperti anak kecil yang hendak diajak tamasya. Norak, umpat Raihan. Tanpa bicara, Johan melajukan mobilnya meninggalkan rumah. Mobil tampak hening, tidak ada obrolan. Roman melihat Raihan yang tengah memicingkan mata memperhatikan Johan. Johan yang juga sadar sedang diperhatikan oleh Raihan, mendadak tidak nyaman dengan duduknya. Dia terus menggerakkan badannya, salah tingkah. Dalam hatinya Roman berpikir benar yang Johan katakan kemarin. Raihan curiga padanya. Ternyata Raihan tidak sebego yang dia kira. Sesungguhnya, ku tak rela hidup tanpa ada kamu, aku gila. Roman bernyanyi tiba-tiba dan menekankan kata gila tepat di depan muka Raihan yang langsung menendang kakinya. Berisik, bentaknya pada Roman yang sudah menjauhkan kakinya menghindari tendangannya. Lagian sepi amat nih mobil, kayak rumah tua isinya setan. Elu setannya, kesal Raihan. Oke, Roman angkat tangan tidak mau berdebat dengan Raihan perihal siapa yang harus menjadi setan di dalam mobil itu. Mobil terus melaju dengan Roman kembali bersenandung pelan menghilangkan rasa sepi karena dua orang lainnya memilih diam, sedang Johan fokus dengan kemudinya dan Raihan fokus melihat Johan dari bangku sudut kiri belakang. Dia benar-benar ingin mengintimidasi Johan dengan tatapan tajamnya, dan itu terbukti sangat berpengaruh pada Johan. Sesekali dia melirik Raihan melalui sudut matanya, dia merasa gentar dengan tatapan membunuh dari atasannya itu. Lu pelototin kayak gitu bikin si Johan jadi salah tingkah, perkataan Roman refleks membuat Raihan berbalik melototinya sebal. Kayaknya nih mobil jalannya lama benjet yang ngalahin keong, mana suasananya panas banget lagi. Roman terus ngedumel menyindir Raihan tapi tak dihiraukan oleh temannya itu, dia sekarang mengalihkan pandangannya keluar kaca. Raihan mendesah panjang. Mereka akhirnya pun sampai di kantor setelah menempuh perjalanan yang lumayan menyebalkan. Raihan turun dengan terburu tanpa menunggu Johan membukakan pintu untuknya, diikuti Roman di belakangnya.
Raihan langsung masuk sedang Roman menghampiri Johan. Santai, ujarnya menepuk punggung Johan pelan. Bapak ikut masuk, tanya Johan pada Roman yang sedang memainkan ponselnya. Sebentar doang, abis ini gua langsung jalan ke rumah sakit, jawabnya sambil terus berjalan menuju lift mengikuti Raihan yang sudah lebih dulu berada di depan lift. Mereka masuk ke dalam lift yang telah terbuka dan akan membawa mereka bertiga ke atas karena hanya mereka yang ada di lift. Ting! Pintu lift terbuka, Raihan keluar lebih dulu disusul dua orang lelaki di belakangnya. Selamat pagi Pak, sapa Tania seraya membungkukkan badannya hormat. Raihan mengangguk terus berjalan menuju ruangannya yang sudah lebih dari seminggu tidak dia lihat dan tempati lalu dia mendudukkan badannya di kursi belakang mejanya. Hai Tania apa kabar? Sapa Roman dengan penuh godaan. Baik Pak, jawab Tania sopan. Makin cantik aja, gombalnya yang membuat pipi sekretaris Raihan itu merona merah. Bapak bisa aja. Tania menjawab malu-malu. Tania yang memang sudah mengenal Roman, karena dulu sebelum Raihan menikah Roman sering berkunjung ke kantor Raihan, tapi setelah atasannya itu menikah Roman jarang menemuinya. Ya udah aku masuk ya. Roman membuka pintu ruangan Raihan, tapi dia menengok pada Tania yang masih memperhatikannya. Roman mengedipkan sebelah matanya sambil tersenyum sumringah, membuat sekretaris itu salah tingkah. Makin gemesin aja sih Pak, bisik Tania sambil memegang kedua pipinya menahan malu. Roman duduk di sofa menyilangkan kakinya serta bersedekap melihat Raihan yang sedang serius memeriksa berkas yang dibawa Johan. Panggil Tania. Raihan bicara pada Johan. Baik, sahutnya berjalan keluar, tak lama kembali masuk disusul Tania di belakangnya. Saya Pak. Tania berdiri di dekat meja Raihan. Matanya sempat melirik Roman yang ternyata sedang melemparkan senyum. Jadwal saya hari ini, tanya Raihan tanpa basa-basi. Tania yang sedang terpesona dengan senyuman Roman jadi gelagapan. Apa Pak? Dia malah balik bertanya. Raihan mendelik pada Roman, dia tahu Roman lah yang membuat sekretarisnya jadi salah tingkah begini dia sontak memarahi temannya sendiri. Lu ke rumah sakit deh sana men, Tania nggak konsen. Lagian lu ngapain sih tebar pesona segala, kayak kegantengan aja lu. Ucapan Raihan malah membuat Tania semakin salah tingkah. Tapi dia tetap berusaha fokus membacakan jadwal Raihan di dalam tabnya. Hari ini setelah jam makan siang Bapak ada rapat dengan Ibu Santika dari PT Rahayu. Hanya Ibu Santika, Raihan memastikan. Iya Pak. Tapi jadwal Bapak besok lebih padat. Tania kembali bisa berbicara lugas setelah memfokuskan dirinya. Dia berusaha menepis bayangan Roman yang masih terus memperhatikannya. Raihan mengangguk mengerti. Kamu boleh keluar, pintanya pada sang sekretaris yang langsung melangkah keluar tanpa melihat Roman. Jantungnya terus berdegup tak berhenti walaupun dia sudah berada di luar. Gue ke rumah sakit. Roman bangun dari duduknya tanpa menunggu Raihan menjawab dia sudah berjalan keluar dan menutup pintu. Setelah kepergian Roman Raihan menyandarkan badannya di kursi, tangannya memijit kening dengan pikirannya benar-benar kalut saat ini. Dia sedang berpikir bagaimana caranya membuktikan kecurigaannya mau tidak mau dia harus bergerak sendiri untuk mencari Naya. Dia sudah tidak bisa mengandalkan Johan lagi karena Johan malah seperti sedang membohonginya. Di mana kamu Naya? Teriak meninju meja. Membuat barang yang ada di meja nyaris berjatuhan. Kamu ingin membuat aku gila dengan meninggalkanku. Geramnya. Sekarang dia hanya bisa marah-marah sendiri, dia masih tidak ingin berpikir jernih. Raihan menyandarkan kepalanya di atas meja dan membentur-benturkannya. Ayolah Raihan, berpikirlah kamu harus mencari istrimu, lelaki itu berkata pada dirinya sendiri. Seperti mendapat sebuah bisikan dengan cepat Raihan berdiri dan keluar dari ruangannya melangkah cepat dan tegap. Pak, panggil Tania saat dilihatnya Raihan keluar. Raihan mengangkat tangannya menandakan dia tidak ingin mendengar apapun. Tania yang mengerti maksud Raihan tidak melanjutkan perkataannya,
padahal dia baru saja akan menyerahkan berkas kontrak yang harus dibaca oleh bosnya itu. Tania mendesah dan menyimpan kembali map yang tadi dipegangnya dan hanya menatap kepergian Raihan. Raihan berhenti di depan pintu ruangan yang setengah terbuka, baru saja dia mengambil langkah untuk masuk tapi langkahnya terhenti saat mendengar pembicaraan seseorang di dalam ruangan. Orang itu sedang berbicara di telepon. Raihan menajamkan pendengarannya dan kemudian tangannya refleks terkepal saat seseorang di dalam sana menyebutkan nama istrinya. Rasanya Raihan ingin menerobos masuk dan memukuli Rama yang dengan santainya berpura-pura tidak tahu di mana Naya saat dirinya bertanya waktu itu, padahal dialah orang yang telah menyembunyikan istrinya. Rupanya Johan sudah bersekongkol dengan Rama. Geramnya. Raihan ternyata masih saja menduga bahwa Johan dan Rama lah yang bekerja sama menutupi keberadaan Naya sekarang. Johan memang tahu bahwa Naya bekerja di restoran Rama, tapi dia tidak pernah bersekongkol dengan Rama seperti yang ada di dalam pikiran Raihan saat ini. Kecurigaannya memang benar Rama lah orang yang membawa pergi istrinya. Raihan lalu pergi tanpa menemui Rama. Dia mengurungkan niatnya untuk memaksa Rama agar mengaku bahwa dialah yang telah membawa pergi istrinya. Kamu bisa bernapas lega sekarang karena aku akan menjemput istriku terlebih dulu sebelum aku mengirimmu ke rumah sakit. Ancamnya pada Rama dan kembali ke ruangannya. Masuk, pintanya pada Tania yang tengah menerima panggilan masuk di telepon kantor. Baik Pak. Tania menyelesaikan panggilannya dan mengikuti Raihan ke dalam ruangan lelaki itu. Pesankan tiket ke Bali hari ini, perintah Raihan saat sudah di dalam ruangan. Tapi Pak, rapat dengan, belum sempat Tania meneruskan ucapannya Raihan malah memotongnya. Saya akan pergi setelah rapat dengan Ibu Santika. Raihan mengetahui kekhawatiran Tania. Pesankan tiket, saya akan langsung berangkat setelah rapat selesai. Oh, baiklah kalau begitu Pak. Jangan sampai ada yang tahu bahwa saya kenali, termasuk Johan, dia meminta Tania untuk tutup mulut. Terlihat raut wajah Tania nampak bingung, kenapa Johan juga tidak boleh tahu, padahal Johan asisten pribadinya dan selama ini Johan lah yang selalu tahu kemana saja Raihan pergi. Tania tidak ingin bertanya dia juga merasa tidak berhak untuk mencampuri urusan CEO-nya itu. Raihan yang membaca gelagat bingung Tania berkata lagi. Ini urusan pribadi saya dan saya tidak ingin ada yang tahu. Jadi tutup rapat mulutmu. Tekan Raihan. Tania mengangguk mengerti. Baik Pak, akan saya pesankan tiketnya. Tania membungkuk dan segera keluar. Setelah melihat Raihan yang hanya mengibaskan tangannya. Raihan berjalan mondar-mandir di dalam ruangannya, dia terus melihat jam di pergelangan tangannya dia merasa waktu bergerak sangat lambat, mungkin jika dia punya kantong ajaib dia akan mengeluarkan alat yang bisa mempercepat waktu dan mengeluarkan pintu kemana saja untuk bisa menjangkau Naya, tapi sayangnya dia bukanlah Doraemon yang ada di dalam kartun Jepang, dia hanya seorang Raihan CEO angkuh yang belingsatan ketika ditinggalkan oleh istrinya. Mulutnya terus mengeluarkan makian. Kenapa aku bisa percaya begitu saja pada Rama saat dia mengatakan tidak mengetahui di mana Naya? Aktingnya memang sangat bagus sudah dihajar sedemikian rupa dia tetap menutup mulutnya, brengsek. Raihan terus merutuki kebodohannya. Tidak lama Tania kembali masuk setelah mengetuk pintu lebih dulu. Tiket Bapak telah siap, berangkat jam 17. Tania memberitahu Raihan bahwa semua yang diinginkan Raihan sudah dia laksanakan dengan baik. Tidak ada yang lebih cepat dari itu. Protes Raihan, dia merasa jam 5 sore terlalu lama sedangkan sekarang baru jam 11, padahal jika dia tidak terus-terusan melihat jam waktu akan sangat cepat berlalu. Dia selalu teringat mimpinya kekhawatirannya terhadap Naya membuat dia kehilangan rasa sabarnya. Tania menggeleng pelan. Tidak ada Pak. Johan kemana? Tanyanya kemudian. Sedang ke ruangan Bapak Rama. Saya permisi Pak. Benarkan mereka memang kerja sama? Raihan membatin. Padahal Johan ke ruangan Rama hanya untuk memberikan laporan perusahaan, tapi pikiran Raihan justru mengarah lain.
Tania pun langsung meninggalkan ruangan Raihan dan berniat kembali melakukan pekerjaannya. Aneh, bisiknya ketika sudah menutup pintu. Sekretarisnya sendiri pun merasa bingung dengan tingkah Raihan. Tok, tok. Pintu ruangan Raihan diketuk tanpa menunggu jawaban, pintu sudah dibuka dari luar. Tania masuk mengatakan bahwa Ibu Santika sudah datang. Baiklah. Raihan bangun dari duduknya dan melihat wanita yang baru saja masuk ke ruangannya. Dia tidak menyangka wanita yang menjadi perwakilan dari PT Rahayu Indah masih sangat muda. Raihan menafsirkan usianya sama dengannya atau bahkan lebih muda. Penampilannya pun sangat modis, wajahnya juga cantik. Tidak salah jika Raihan sempat tersihir untuk beberapa saat. Apa yang dipikirkan Raihan ternyata juga ada di pikiran Santika. Dia kagum dengan sosok Raihan masih muda tapi sudah sesukses ini. Wanita mana yang bisa menolak laki-laki seperti Raihan Erlangga? Untuk sejenak dua insan berlainan jenis itu saling mengagumi, sebelum akhirnya Tania membuyarkan kekaguman mereka, pandangan mereka langsung teralih pada Tania. "Pak," panggil Tania mengagetkan. Santika tersenyum malu sedangkan Raihan langsung mempersilahkan Santika untuk duduk. Mereka duduk berhadapan di sofa, entah kenapa Santika merasa tidak fokus karena terus menatap wajah lelaki yang tengah membaca surat kontrak yang tadi diserahkan oleh Tania. Santika langsung tergagap karena tiba-tiba saja Raihan memergokinya. Dia langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain, rasanya seluruh wajahnya sudah merah karena malu. Raihan sebenarnya tahu saat Santika terus memandanginya, dan dia sengaja tiba-tiba melihat ke arah wanita itu ingin melihat ekspresi malu wanita itu karena ketahuan tengah memperhatikannya. Raihan tersenyum simpul melihat keterkejutan Santika. Setelah selesai membicarakan kontrak kerja sama yang akan perusahaan mereka jalin, Raihan buru-buru mengakhiri rapatnya. Dia melihat jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 15.48 sore, dia harus menuju ke bandara. Setelah secara tidak langsung dia meminta Santika pergi, karena setelah menyelesaikan urusannya wanita itu tidak pergi juga, malah sibuk menanyakan kehidupan pribadi Raihan. Santika pergi dengan menelan kekecewaan karena mengetahui Raihan sudah menikah. Masih muda, tampan dan mapan, sayangnya dia sudah menikah. Kira-kira siapa wanita yang beruntung memiliki seorang Raihan? Batinnya terusik ingin mencari tahu siapa istri Raihan. Akhirnya waktu yang ditunggu Raihan tiba juga. Dia kini berada di dalam pesawat yang akan membawanya menemui istrinya. Setelah menyelesaikan rapat tadi dia langsung pergi tanpa menghiraukan panggilan Johan di belakangnya. Dia sudah tidak sabar ingin bertemu Naya dan membawanya pulang ke rumahnya. Dia kembali ingat dengan omongan Rama tadi siang. Flashback. Kenapa? Mungkin lusa aku baru ke sana, sahut Rama menjawab pertanyaan Naya. Aku ngerasa nggak nyaman Ram. Nggak nyaman sama apa dan siapa? Rama mengerutkan kening, dia tidak sadar ada sepasang mata yang penuh amarah sedang mengawasi dan mendengarkan pembicaraannya. Arey, Naya berkata ragu, saat ini dia hanya bisa mengadu pada Rama, karena hanya Rama yang mungkin bisa membantunya. Arey, dia ngelakuin apa sama kamu? Dia nggak macem-macem kan sama kamu kan? Rama bertanya khawatir, dia tahu betul bagaimana kelakuan Arey. Saat masih kuliah saja Arey sudah menghamili dua orang gadis, dan gadis itu tidak ada yang dinikahinya, dia malah menyuruh mereka menggugurkan kandungannya. Rama menarik nafas berat. Naya, panggilnya saat tidak ada jawaban apa-apa. Iya, dia tiba-tiba ada di dalam rumah kemarin. Naya berkata sambil menggigitkan bahunya ngeri, dia takut Arey bertindak lebih jauh. Ya udah kamu hati-hati dan jaga diri lusa aku ke restoran, aku ngomong sama dia biar nggak ganggu kamu. Iya, sahut Naya pelan, ada raut ketakutan di wajahnya sekarang. Flashback off. Kurang ajar si Rama, istri gue diumpetin di kandang macan, maki Raihan begitu teringat laki-laki bernama Arey. Raihan tidak bisa duduk diam di bangku pesawat, hatinya merasakan khawatir dengan Naya.
Ada perasaan tidak enak yang merasuki pikirannya seperti akan ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi entah apa dia juga tidak mengerti. Setelah duduk di dalam pesawat yang dirasanya sangat lama akhirnya Raihan sampai di Bali. Dia mencari teman sekaligus sepupunya yang sekarang menetap di Bali. Dia sudah menghubunginya sebelum berangkat tadi memintanya untuk menemuinya di bandara. Tiba-tiba ada yang menepuk bahu Raihan dari belakang. Raihan pun refleks memutar kepalanya melihat siapa yang ada di belakangnya.